Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latia Merinda, NPM 2013022026, Prodi Pendidikan Fisika, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Psikologi Pendidikan. Yang pertama, pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja. Nah, dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya itu, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, pengetahuan tentang peserta didik akan membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang keempat, akan membantu kita memahami apa yang kita alami sendiri, misalnya masa pubertas. Jadi kita tidak awam dengan masa pubertas. Yang kedua yaitu penjelasan dari proses belajar dari yang belum tahu menjadi tahu, serta yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pembelajaran atau suatu pelajaran. Nah, proses belajar peserta didik dengan motivasi yang besar. Nah, baik motivasi dari diri sendiri maupun dari orang lain akan memiliki dampak besar terhadap proses pembelajaran. Motivasi ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungannya proses pembelajaran peserta didik. Dengan motivasi, peserta didik yang awalnya tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut, tetapi karena motivasi, dia akan mulai tertarik dengan pembelajaran tersebut. Kemudian, setelah dia tertarik dengan pembelajaran tersebut, maka ia akan terus mempelajari pelajaran tersebut dan akhirnya dari tidak tahu, dia menjadi tahu dari tentang banyak hal gitu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor kecerdasan. Nah, yang dimaksud dari faktor kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Tingkat kecerdasan dari masing-masing tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada pula yang rendah. Orang yang tingkat kecerdasannya tinggi dapat mengelola gagasan yang abstrak, rumit, dan sulit dilakukan dengan cepat tanpa banyak kesulitan dibandingkan dengan orang yang kurang cerdas. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor belajar. Nah, faktor yang dimaksud di sini adalah semua segi kegiatan belajar, misalnya kurang dapat memperhatikan kepada pelajaran yang dihadapi. Nah, dengan kaidah yang berkaitan, kita dapat membaca seluruh bahan yang seharusnya dibaca. Nah, termasuk di sini cara-cara belajar efektif dan efisien. Kemudian, dari cara-cara tersebut, kita dapat mempelajari banyak hal sehingga proses pembelajaran kita dapat berlangsung. Kemudian, faktor yang selanjutnya yaitu faktor sikap. Banyak pengaruh faktor sikap terhadap kegiatan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Sikap dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak, tahan lama atau tidak, senang pelajaran yang dihadapi atau tidak, dan masih banyak lagi. Nah, yang dimaksud sikap di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka, dan kesetiaan. Nah, sikap positif terhadap pelajaran akan merangsang cepatnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sukai dulu pelajaran tersebut, maka kita akan senang untuk menjalaninya. Kemudian, faktor kegiatan. Faktor kegiatan ialah faktor yang kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Sebagaimana telah diketahui, badan yang tidak sehat membuat konsentrasi pikiran atau konsentrasi belajar terganggu. Nah, saat kita belajar, usahakan kesehatan kita itu dalam keadaan fit sehingga kita mudah untuk berkonsentrasi terhadap pembelajaran tersebut. Nah, dari konsentrasi itu kita akan mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran tersebut. Kemudian, selanjutnya faktor emosi dan faktor sosial. Faktor emosi seperti tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama
sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Faktor ini bisa mendorong terjadinya belajar dan bisa menjadi hambatan belajar yang efektif. Kemudian selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yang dimaksud adalah suasana ketika belajar, karena dari suasana ini ada beberapa tipe orang. Yang pertama tuh ada orang yang tetap bisa berkonsentrasi dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan bising, itu ada yang masih bisa berkonsentrasi, dan ada juga orang yang tidak bisa berkonsentrasi terhadap lingkungan yang bising. Nah, di sini usahakan carilah tempat belajar yang senyamannya gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor guru. Nah, di sini faktor guru yang dimaksud itu adalah metode yang digunakan oleh guru tersebut dalam mengajar. Nah, siswa akan lebih senang dengan metode yang menyenangkan dan tidak membosankan terhadap siswa. Nah, dari yang kalau misalnya udah suka nih sama nih guru gitu, belajarnya dia suka cara belajarnya sama guru ini, kemudian dia akan terus belajar terhadap pembelajaran tersebut sehingga dia akan mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran itu. Faktor yang paling mempengaruhi proses pembelajaran menurut saya itu faktor sikap, karena faktor sikap ini faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Apabila siswa tersebut senang dengan pelajaran tersebut, maka ia senang saat belajar tentang pelajaran tersebut. Biasanya ini disebut dengan mood pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi remaja. Dan bagaimana kalau misalnya nih remaja itu tidak dibekali pemahaman oleh guru ataupun orang tua. Nah, yang pertama yaitu karakteristiknya seorang remaja ketika telah mencapai kematangan emosi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mandiri dalam arti emosional, artinya remaja tersebut mampu mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkan. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, artinya remaja tidak cenderung menyalahkan diri sendiri maupun orang lain atas kegagalan yang dialami. Yang ketiga yaitu mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permasalahannya tidak impulsif. Nah, kemudian kondisi remaja apabila tidak dibekali dengan pemahaman oleh guru ataupun orang tua, maka akan terjadi atau bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan dalam perkembangan kognitif anak. Pada tahap pemikiran operasional formal, seorang anak atau remaja mampu berpikir lebih abstrak, idealis, dan lebih logis daripada pemikiran seorang anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu masalah dalam perkembangan moral anak. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi fisiknya saja, tetapi juga psikologis, seperti rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang lain mengetahui tindakannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah dalam perkembangan sosial anak, adanya pengetahuan tentang strategi yang tepat atau tidak tepat dalam mencari teman yang berhubungan dengan penerimaan dari teman sebaya dan perilaku profesional. Di sini yaitu lebih tepatnya memilih pergaulan gitu. Kemudian masalah dalam perkembangan kepribadian anak. Nah, seorang remaja berada pada tahap perkembangan identitas atau dia dalam tahap kekacauan identitas. Di sini seorang remaja sedang mencari identitas dirinya, mau kemana dia ke depannya, seperti itu. Kemudian yaitu permasalahan anak dengan orang tua. Nah, pola asuh yang permisif dicirikan dengan tidak ada bimbingan untuk anak dan orang tua menyetujui semua tingkah laku anak, termasuk keinginan-keinginan yang sifatnya segera dan tidak menggunakan hukuman. Nah, di sini menjadikan seorang anak menjadi egois terhadap kemauannya. Selanjutnya yaitu
Ada beberapa cara untuk memaksimalkan aktivitas belajar siswa ataupun peserta didik agar mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama menggunakan mind map. Nah, menurut prinsip brain management, konsep mind map dikatakan sesuai dengan kerja alami otak. Mind map dapat membuat dua belah otak bekerja secara bersamaan dan akan membantu memahami konsep dengan lebih baik. Mind map akan membantu murid melihat konsep materi secara menyeluruh dan lebih jelas. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi. Di sini guru bisa menggunakan internet untuk mencari sumber belajar lain. Nah, agar siswanya tidak bosan, tulisan bisa diubah menjadi bentuk gambar ataupun audio sehingga siswanya senang terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu terapkan metode interaktif. Di sini guru bisa membuat fokus group ataupun kelompok dan memulai diskusi secara bergantian dengan kelompok. Hal ini akan membuat siswa lebih aktif dan menyampaikan apresiasinya sehingga dia bisa berpikir kritis dalam memahami suatu topik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya motivasi kegiatan belajar. Nah, motivasi kegiatan belajar ini sangat penting untuk membentuk seberapa besar minat belajar siswa. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak siswa akan menyadari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak penyerapan siswa dalam menangkap informasi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana cara melihat siswa yang kurangnya motivasi terhadap belajar? Nah, ini bisa dilihat yang pertama itu siswa tidak memiliki impian atau cita-cita yang jelas. Biasanya ketika ditanya cita-citanya apa, jadi orang sukses apa aja deh gitu. Mereka selalu menjawab seperti itu. Itu karena tidak memiliki cita-cita yang jelas. Kemudian yang kedua, siswa tidak percaya diri dan merasa dirinya tidak pintar. Ini dia kalau bahasanya sekarang itu lebih ke insecure gitu terhadap kecerdasannya. Padahal kalau misalnya dia belajar terus-menerus, dia akan bisa gitu. Tapi dia di sini tidak adanya kepercayaan diri karena kurangnya motivasi. Kemudian yang ketiga yaitu idealisme bodoh yang menganggap tujuan akhiran pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Seharusnya untuk orang-orang yang berpikir tinggi itu bukan untuk bekerja, tetapi untuk menciptakan pekerjaan untuk orang lain, seperti itu. Kemudian bagaimana cara guru untuk memotivasi belajar siswa? Nah, di sini guru bisa menerapkan beberapa kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu gunakan metode belajar yang beragam. Jadi misalnya nih pertemuan hari ini menggunakan metode ceramah, kemudian minggu keduanya menggunakan metode diskusi, kemudian minggu ketiganya ganti lagi metodenya agar pembelajaran di sini tidak menjadi bosan. Kemudian yang kedua yaitu jadikan siswa sebagai peserta aktif. Di sini siswa bisa menyampaikan pemikirannya terhadap suatu hal sehingga di sini kinerja otaknya siswa bisa berjalan. Kemudian ciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini kalau misalnya kelasnya bising, pasti ada siswa yang tidak bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, makanya di sini kelas harus dalam kondisi yang kondusif ataupun tenang. Kemudian yang selanjutnya yaitu antusias dalam mengajar. Artinya guru saat mengajar siswa itu harus bersemangat. Nah, dari kesemangatan guru ini akan menciptakan siswa yang semangat pula dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kenali minat siswa. Nah, di sini guru bisa mengarahkan untuk penyaluran minat siswa sehingga siswa akan sangat senang saat melakukan pembelajaran seperti itu. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.